syukur kalau udah punya kebeli mobil, kata ibu saya tuh. Sampai ibu saya meluk saya setengah menangis ya, karena saya anak satu-satunya, seorang laki-laki dan bungsu. Saya tuh di keluarga saya tuh bungsu, karena kakak saya perempuan semua 3, jauh-jauh gitu. Mungkin ibu saya bangga punya anak bungsu laki satu-satunya, bisa kebeli kendaraan yang segitu, lumayan terhitung mewah lah tahun 2007 gitu. Sesudah saya punya kendaraan itu, akhirnya kendaraan itu ada yang minjem, Pak. Tetangga kampung tuh ada yang pinjam ke saya. Kata saya, ya udah terserah, kalau mau dipakai mah, kita mau pakai mah, mau minjem, dia mau bayar berapa katanya sehari dipinjam. Ya udah dibensinin aja, kata saya gitu, nggak usah bayar lah, kata saya gitu. Karena merasa saya udahlah, memang uang mah saya juga masih ada yang pertama, karena ini uang yang dikasih ya Ibu Bunga itu. Akhirnya saya kasihkan mobil itu dipakai, dan ternyata di perjalanan itu mobil itu ada masalahnya. Kenapa? Bukan mogok, bukan apa, karena di tengah perjalanan itu si bapak itu ngerasa kaget karena dipotong sama pengendara motor yang keluar dari gang, dari keluar dari pom bensin gitu, keluar nyebrang gitu. Akhirnya si bapak itu ngerem, ngebuang ke kanan. Si bapak itu sudah nggak sadar gitu, sudah setengah nggak sadar gitu, ngeblank, gelap gitu. Cuma anehnya itu si mobil itu tuh, si mobil yang pinjam dari saya tuh nggak jatuh, nggak nabrak orang lain, nggak terjungkal gitu. Cuma di tengah-tengah trotoar gitu. Si mobil itu tuh adanya tuh di tengah-tengah trotoar gitu, nggak jatuh, nggak miring, nggak tengkurap gitu. Mobil itu kayak burung gitu, seperti ini berdiri di tengah-tengah trotoar gitu. Di telepon itu saya bertanya, Pak, kenapa sih aslinya mobil? Iya Mas, itu saya kaget, saya itu mungkin agak meleng, agak ngelamun gitu. Akhirnya saya ngebuang. Saya pikir tuh saya mau nabrak mobil atau motor lagi. Ternyata setengah sadar saya di mobil itu sudah di tengah Mas. Tapi saya pikir kok nggak ada yang pecah, kaca spion atau kaca depan nggak ada yang pecah gitu, nggak ada yang lecet itu. Oh bapak bercanda, kata saya, masa mobil ngebuang ke sono nggak jatuh, nggak nabrak orang? Ih Mas benar, kata si Mas, nggak percaya sok kesini katanya, saya tungguin, ini saya juga lagi nunggu derek katanya gitu. Ada polisi soalnya, karena ya mungkin dikirain kecelakaan gitu. Akhirnya saya minta diantar ke sana. Saya ngelihat lokasi, benar ternyata mobil itu kayak dipindahin gitu dari sebelah kiri jalan itu, ngelawan arus yang ke sana itu. Mungkin ya bisa jadi kalau secara logika ya, secara akal biasa, pastilah nabrak orang yang ngelawan arus ke sini ke kita gitu dari arah yang kanan gitu. Kok anehnya mobil itu diem di tengah-tengah pembatas jalan trotoar itu, diem gitu, kayak ada yang naruh gitu. Itu di daerah dia mau ke daerah Cileungsi, daerah Cibinong Cileungsi ya, Cibinong Cileungsi itu. Saya ke sana diantar sama temen, saya nyaksikan. Karena mungkin saya ngerasa punya mobil baru gitu, saya liatin mobilnya, saya nggak merhatiin si bapak nggak kenapa-napa ya, nggak ada yang berdarah, nggak ada yang terluka gitu. Saya ngeliat mobil, kok iya sih mobil nggak ada yang pecah, kaca nggak ada yang lecet gitu. Kata saya, apa si bapak terbang, kata saya gitu, bawa mobilnya apa gimana gitu ya. Ngeliat ini nggak ada yang rusak, ditabrak sama mobil gitu, apa trotoar, apa bahu jalan gitu, nggak ada. Udahlah, saya pikir ini mah mungkin karena kekuasaan Allah, mungkin Allah masih sayang sama
si bapak mungkin masih umurnya masih panjang, mungkin saya pikir ke situ udahlah, ya udah Pak, nggak apa-apa Pak, nggak masalah lah kata saya gitu. Udah diderek aja, diderek ya diangkat. Sudah pulang ke rumah, si bapak itu ngasih uang ke saya. Dulu itu saya dikasih mungkin nyewa mobil itu sekitar 150.000. Tahun 2007 itu termasuk gede lah 150.000, karena katanya ini saya belum sempat beli bensin, kata si Mas kan kata udah nggak usah uang, beli bensin aja. Ya udah Pak, saya terima, tapi saya mau beliin bensin ya Pak. Iya. Akhirnya saya beliin bensin. Memang mobil itu udah habis bensinnya, udah habis, udah sampai mentok ke yang merah tuh. Saya beliin bensin, besoknya tuh ada yang minjem lagi Pak. Jadi saya pikir tuh kok orang tahu gitu bahwa saya punya mobil, bahwa saya nggak pasang, siapa yang mau pinjam mobil ke saya, sok sini bayar sekian, nggak ada yang nggak ngasih tahu ke siapa. Malah saya nggak mau orang tahu, nggak pengen orang tahu kalau saya punya mobil itu. Nggak promosi, nggak bikin iklan itu. Barang siapa yang membutuhkan mobil hubungi nomor saya, nggak ada, maksudnya itu nggak belum pernah gitu. Tapi kok anehnya setiap hari orang datang pinjam, masih uang, ada yang 500, ada yang 1 juta waktu itu, gede kan, 2007 tuh uang 500 1 juta tuh gede. Saya nggak habis pikir siapa yang ngasih tahu. Akhirnya saya datang ke rumah si bapak itu yang pertama pinjam, saya ngomong, maaf Pak, bukannya saya mau menuduh ya Pak, saya mau bertanya, Bapak kemarin pinjam mobil saya ngomong ke siapa Pak? Apa ngasih tahu ke saudara teman-teman Bapak? Enggak Mas, katanya. Enggak kata saya nggak ngomong ke siapa-siapa, katanya, nggak ngasih tahu bahwa saya pinjam mobil si Mas. Masa sih, dalam hati saya tuh, masa sih, sedangkan saya nggak punya saudara yang ngasih tahu saya punya mobil, kata saya gitu. Kakak saya perempuan jauh-jauh semua, bahkan kakak saya nggak tahu kalau saya punya mobil, cuma ibu saya doang yang tahu. Dalam hati, siapa yang ngasih tahu ya? Udahlah, mungkin nggak tahu lah, kata saya. Saya juga nggak mau pikir panjang gitu. Saya pulang lagi ke rumah. Itu orang setengah maksa Pak, setengah maksa, pengen banget katanya saya nyobain mobil ini, katanya sehari aja, nggak sehari, setengah hari katanya. Saya bayar berapa? Mau setengah hari 500 nih saya bayar. Ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 1 juta gitu. Kelama-lama saya pikir kok gampang banget nyari uang gitu dari mobil ini. Sedangkan saya bukan supir rental, nggak pasang spanduk rental gitu. Karena kelamaan banyak yang datang, akhirnya saya keenakan Pak. Jadi saya nggak kerja. Jadi saya nggak kerja, malas kerja gitu. Karena ngerasa uang datang sendiri dari saya habis kebeli mobil itu tuh. Nah, sesudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 5 bulan, tidak terasa saya sudah punya mobil itu, kok si ibu itu nggak pernah telepon. Saya ada benak di pikiran kecil saya, saya mau nyoba telepon nomor si ibu itu lagi. Ibu Bunga itu mungkin masih udah lupa, ngerasa waktu terakhir ketemu saya, ya udah Bu, anggap saja saya tidak pernah ketemu. Mungkin si ibu itu ngerasa sakit hati atau apa. Saya mau nyoba telepon gitu. Kabar dari itu, untungnya tuh si nomor itu masih aktif, masih aktif lah, berdering lah gitu. Ada yang ngangkatnya begini ngomongnya, ya maaf ini dengan Ibu Bunga. Kata yang ngejawab tuh, bukan, katanya, Ibu Bunganya terpotong. Jadi yang ngejawab telepon saya tuh terdiam, terpotong. Ibu Bunganya kemana, lagi keluar. Masnya siapa? Saya temennya. Temannya dari mana? Saya temennya dulu waktu saya masih di Cirebon, kata saya gitu. Perempuan, tapi suaranya bukan suara udah tua gitu. Kalau ibunya kan agak tua, saya juga suaranya masih ingat suara ibunya tuh ya.
itu masih